Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Jadi pada video ini kita akan sama-sama belajar cara untuk konfigurasi dasar dari Mikrotik. Oke teman-teman, jadi untuk pertama kalian harus siapkan Mikrotik. Pastikan Mikrotik kalian sudah menyala. Dan ini saya punya Mikrotik RB941 2ND. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi dasar nantinya. Jadi untuk topologinya, jalur port 1 itu akan jadi jalur internet utama. Kemudian 2, 3, dan 4 itu sebagai jalur koneksi lokal atau LAN. Jadi pertama-tama ketika Mikrotik sudah menyala, pastikan kabel Ethernet yang terhubung ke internet tercolok di port 1. Kemudian supaya kita bisa mengatur Mikrotik ini, nah, kita bebas ya, bisa lewat dari port 2, 3, dan 4. Di sini kita coba di port 3. Oke, lampu indikatornya sudah menyala. Sekarang kita tinggal mengaturnya di Winbox. Oke, selanjutnya kita sudah berada di tampilan komputer kita. Kita bisa lanjutkan dengan membuka Winbox. Kita klik Winbox-nya. Pada bagian Navbar, pada tab Navbar ini, kita klik, kemudian refresh. Nah, biasanya akan langsung tampil nama-nama MAC address, IP, nama, dan versi dari Mikrotiknya di tabel di bawah ini. Ini sudah tampil ya. Mikrotik, IP-nya masih 0, kita klik di MAC address. Nah, untuk login, untuk username-nya, itu biasanya secara default admin, passwordnya kosong. Kita tinggal klik MAC address, kemudian klik connect. Nah, teman-teman, kita sudah masuk di tampilan Winbox. Kita sudah berhasil mengakses Mikrotik kita. Ups. Ini kita tutup dulu. Nah, untuk pengaturan dasar dari Mikrotik, nah, biasanya kalau saya itu dimulai dari interface. Untuk mempermudah kita, kalian perhatikan di sini, pada interface list itu ada daftar-daftar interface yang ada pada Mikrotik. Itu Ether 1, 2, 3, dan 4. Itu adalah jalur yang menggunakan Ethernet atau menggunakan kabel. Kemudian ini adalah jalur yang menggunakan WiFi. Kondisi awalnya itu mati, kita bisa nyalakan di sini. Klik enable, sudah menyala. Nah, kemudian untuk Ether 1 kita akan jadikan dia jalur internet. Nah, supaya mempermudah kita ganti namanya. Klik 2 kali, kemudian namanya ganti menjadi Ether 1 internet. Apply dan oke. Nah, kemudian untuk 2, 3, dan 4 itu kita bisa gabungkan menjadi satu jaringan lokal. Caranya pergi ke bridge, kemudian pada tampilan bridge, klik tambah, buat bridge baru. Kita beri nama lokal. Misalnya, kalian bebas mau memberi nama apa, kemudian klik apply dan oke. Oke, selanjutnya kita pergi ke port, kita klik tambah, kemudian pilih interface-nya, interface 2, pastikan bridge-nya lokal, kemudian apply dan oke. Klik tambah lagi untuk menggabungkan port sisanya, yaitu 3 dan 4. Klik 3, bridge-nya lokal, klik apply dan oke. Tambah lagi, kemudian klik interface-nya Ether 4, klik apply dan oke. Oke, kita sudah menggabungkan port 2, 3, dan 4 di bridge lokal.
Kita tutup. Ini kita beri nama bebas ya. Kalau mau dibiarkan seperti ini juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita jadi agar Ether1 bisa menerima internet atau bisa menangkap internet, bisa terhubung ke internet, kita jadikan dia sebagai DHCP client. Pergi ke IP, klik DHCP client, kemudian klik tambah, interface-nya Ether1 internet, klik apply dan OK. Nah, pastikan statusnya sudah bound. Jika sudah, tutup. Kemudian untuk Ethers 2, 3, dan 4, nah, itu akan kita atur nanti. Nah, setelah pengaturan DHCP pada Ether1, kita masuk lagi ke IP, kemudian ke firewall, kita buat NAT. Kita buat NAT. Pada tab firewall, pergi ke tab NAT. Kemudian klik tambah. Pada tab general, chain-nya biarkan srcNAT. Kemudian out interface-nya pilih Ether1 internet. Nah, kemudian pada tab action, action-nya ganti jadi masquerade. Klik apply, lalu OK. Oke, selesai untuk NAT-nya. Kemudian kita akan mengatur SNTP client-nya. Pergi ke sistem, kemudian SNTP client. Nah, SNTP client ini berfungsi untuk menyesuaikan pengaturan waktu kita dengan internet agar jam kita tidak terlewat atau lebih lama atau dahulu dari internet. Duluan dari internet maksudnya. Klik enable, kemudian biasanya kalau saya langsung ke server DNS name. Kalian bisa masukkan id.pool pool.ntp.org. Klik apply. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah ada IP di bawahnya, itu artinya sudah terhubung. Kemudian klik OK. Selanjutnya, kita coba tes ping dulu ke internet. Caranya, klik New Terminal, kemudian kita ping google.com. Nah, teman-teman, perhatikan di sini sudah ada balasan ya, sudah terhubung ke internet. Sudah ada respon dari google.com. Kita keluar, kita tutup terminalnya. Nah, agar Ether1 selanjutnya ya, agar Ether 2, 3, dan 4 dapat terhubung ke internet, pertama-tama kita berikan IP. Ingat sebelumnya kita menggabungkan port Ethernet 2, 3, dan 4 itu di bridge lokal. Jadi yang kita beri IP itu adalah bridge lokal. Pergi ke IP, kemudian addresses, kita klik tambah, kemudian kita beri IP bebas, terserah kalian. Saya buat 10.10.10.1/24. Interface-nya pilih bridge lokal. Nah, kemudian klik apply dan OK. Nah, selanjutnya kita setting agar port bridge ini 2, 3, dan 4 itu bisa bagi-bagi IP ke komputer yang terhubung. Kita pergi ke IP, DHCP server, kemudian klik DHCP setup, pilih bridge lokal, next, 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 dan selesai. Nah, untuk bridge lokal, itu sudah bisa terhubung ke internet. Pada komputer kita coba cek IP-nya.
klik Windows, ketikkan network connection. Oops. Oke, kita lihat IP-nya. Nah, IP-nya masih belum sesuai dengan MikroTik. Nah, kita tutup dulu, pilih, kita disable, kemudian kita enable lagi. Nah, MikroTik Winbox-nya langsung otomatis terputus ya. Oke, sekarang sudah terhubung lagi, kita cek IP-nya. IP-nya 10.10.10.254. Sudah sesuai dengan yang kita buat di MikroTik. Close. Kemudian kita coba ping ke Google. Buka CMD. Kita ping google.com. Oke, sudah terhubung ya. Sudah ada balasan dari Google. Kita tutup. Kembali ke Winbox. Ini MikroTik kita tadi. Klik connect lagi. Oke, kita sudah terhubung kembali ke Winbox. Oh ya, ada yang saya kelupaan untuk pengaturan DNS. Untuk DNS ini, dynamic ini, itu otomatis dari modem kita. Kalian bisa tambahkan DNS sejuta umat, DNS dari Google 8.8.8.8. Kemudian allow remote request, klik apply, dan oke. Selesai. Pengaturan dasar MikroTik selesai. Oke teman-teman, semangat belajar. Silakan ditonton sampai habis video ini, diulang-ulang kalau masih belum paham. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.